Can you mention the food and the drink what you like? Dapatkah kamu menyebutkan makanan dan minuman yang kamu sukai? Hello friends, how are you today? Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang types of food and drinks atau jenis-jenis makanan dan juga minuman. Yang pertama, types of food atau jenis-jenis makanan. Dalam bahasa Inggris, jenis-jenis makanan itu ada banyak sekali ya jumlahnya. Tapi kali ini kita akan mempelajari 3 jenis saja. Yaitu yang pertama, appetizer atau makanan pembuka. Kemudian yang kedua, main course atau makanan utama. Yang ketiga, dessert atau makanan penutup. Yang pertama yaitu appetizer. Appetizer artinya makanan pembuka. Biasanya makanan ini kita makan sebelum makanan utama ya, sebelum hidangan utama. Nah, apa saja makanan-makanan yang termasuk dalam appetizer? Yang pertama yaitu salad. Kemudian french fries, ada sup, cocktail, dan juga ada kroket. Itu adalah jenis-jenis dari appetizer. Yang kedua yaitu main course. Main course atau makanan utama. Nah, ini merupakan makanan inti ya, main course. Yang termasuk dalam main course yaitu fried rice, kemudian steak, spaghetti, pasta, pizza, dan juga sate. Itu adalah jenis-jenis dari main course. Yang ketiga yaitu dessert. Dessert artinya adalah makanan penutup. Nah, biasanya makanan penutup atau dessert ini adalah makanan yang paling kalian sukai. Nah, kenapa? Karena biasanya makanan penutup itu rasanya manis-manis. Seperti apa saja ya? Nah, contohnya ada es krim, kemudian cupcake, ada juga puding, kemudian pie, dan juga ada crepes. Tapi kalian harus ingat ya, jangan sampai salah mengucapkan kata dessert. Yang benar itu dessert, bukan dessert. Nah, kadang-kadang kita suka bingung ya cara penyebutannya, dessert atau dessert. Kalau dessert itu artinya padang pasir loh, jadi jangan sampai salah. Dessert itu menggunakan es hanya satu. Dessert itu menggunakan es hanya satu, artinya adalah padang pasir. Kalau dessert, esnya 2, itu artinya makanan penutup. Jadi jangan sampai salah. Nah, tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis makanan. Ada appetizer, kemudian main course, dan juga ada dessert. Sekarang kita akan belajar tentang types of drinks atau jenis-jenis minuman. Nah, sama seperti jenis-jenis makanan tadi. Jenis-jenis minuman itu ada banyak sekali, tapi kali ini kita hanya akan mempelajari 2 jenis saja, yaitu hot beverages. Beverages artinya minuman ya. Jadi hot beverages artinya minuman panas. Nah, biasanya minuman ini kita minum ketika pagi hari, malam hari, atau ketika cuacanya sedang dingin. Contohnya apa saja? Contohnya ada milk, kemudian coffee, kemudian juga ada tea. Nah, selanjutnya yaitu cold beverages. Cold beverages artinya minuman dingin. Contohnya ada jus, kemudian soda, kemudian ice cream, dan juga milkshake. Nah, itu tadi ya, types of drink itu ada 2, hot beverages dan juga cold beverages. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika kita ingin menanyakan pendapat tentang makanan atau minuman kepada seseorang? Nah, kita bisa menanyakan pendapat
kita atau menanyakan pendapat seseorang tentang suatu makanan atau minuman dengan kalimat what do you think of. What do you think of itu merupakan ungkapan untuk menanyakan pendapat seseorang tentang sesuatu. Nah, kali ini tentang makanan dan minuman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan kata atau kalimat what do you think of. Misalnya kita ingin menanyakan pendapat seseorang tentang makanan sate. Berarti kita bisa menanyakan dengan what do you think of sate, atau bisa juga what do you think of juice. Kemudian bisa juga what do you think of spaghetti. Seperti itu ya. Nah, selain what do you think of, kita juga bisa menggunakan kalimat how is the. Nah, bisa how is the sate, how is the juice, how is the milk, dan lain-lain. Jadi, ketika kita menanyakan pendapat seseorang tentang makanan dan minuman, kita bisa menggunakan kalimat what do you think of atau juga how is the. Kemudian diikuti dengan nama makanan atau minumannya ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita memberikan pernyataan? Nah, tadi kan pertanyaan, sekarang pernyataan, berarti kita memberikan pendapat. Nah, ketika memberikan pendapat, kita bisa memberikan positive respon atau respon yang positif, dan juga bisa negative response atau pendapat yang negatif, dan juga ada neutral response. Yang pertama, positive response. Positive response itu kita berikan ketika kita menyukai makanan atau minuman tertentu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan kalimat seperti ini. It is delicious. It's yummy. It tastes good. It's tasty, dan juga not bad. Itu adalah positive response. Yang kedua yaitu negative response. Ketika kita tidak menyukai suatu makanan atau minuman. Nah, kita bisa menyatakan pendapat dengan it tastes bad. Kemudian it's terrible. Dan juga it doesn't taste good. Nah, sekarang kalau kita merasakan makanan atau minuman yang biasa-biasa saja, tidak enak tapi juga tidak begitu buruk, bagaimana? Nah, kita bisa memberikan respon dengan memberikan kalimat so-so, artinya biasa-biasa saja. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama, what do you think of fried rice? Bagaimana dengan nasi gorengnya? Jika kalian suka, bisa dijawab dengan it's yummy. Kalau tidak suka, bisa dijawab dengan it tastes bad. Kemudian nomor 2, how is the juice? Bagaimana dengan jusnya? Kalau kalian suka, bisa dijawab dengan it's delicious. Kalau tidak suka, bisa dijawab dengan it doesn't taste good. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang expression of quantity. Expression of quantity adalah ungkapan yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris untuk menyatakan berapa banyak jumlah dari kata benda tersebut. Nah, kalian masih ingat ya, kata benda dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2, yaitu ada countable noun dan juga uncountable noun. Nah, kalian masih ingat ya, countable noun itu apa? Ya benar, countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Misalnya jeruk, kemudian apple, pineapple, kemudian coklat, dan lain-lain. Kalau uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya coffee, kemudian salt, sugar, dan lain-lain. Yang pertama yaitu countable noun. Nah, ketika menyatakan jumlah benda yang dapat dihitung atau countable noun, kita bisa menggunakan kata a few. A few itu artinya adalah sedikit. Kemudian many itu artinya banyak. Kemudian some artinya beberapa. Tapi ini digunakan untuk kalimat positif. Dan yang terakhir ada any. Any ini artinya juga sama, beberapa. Tetapi ini digunakan untuk kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu biasanya ada kata not. Misalnya is not,
does not, dan lain-lain. Nah, kemudian uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung, kita bisa menggunakan kata a little atau jumlahnya sedikit, kemudian much itu artinya jumlahnya banyak, kemudian sama seperti countable noun, kalau beberapa bisa kita gunakan some. Some tadi untuk kalimat positif dan juga any itu untuk kalimat negatif. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, there isn't any butter on the bread. Artinya, tidak ada mentega pada roti tersebut. Nah, kalian perhatikan, kenapa di situ menggunakan any? Nah, ya benar. Menggunakan any karena di situ adalah kalimat negatif ya. Ada not-nya, is not, isn't. Isn't itu artinya is not any butter. Nah, butter ini artinya mentega. Mentega termasuk dalam uncountable noun. Tetapi ingat, any itu bisa digunakan pada countable noun maupun uncountable noun. Yang kedua, Donnie doesn't have much salt in his soup. Artinya, Donnie tidak mencampurkan banyak garam pada supnya. Nah, di sini kan artinya banyak. Nah, kalian perhatikan bendanya. Bendanya adalah salt atau garam. Nah, garam itu termasuk uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Maka kita gunakan much. Walaupun di sini ada kalimat negatif ya, doesn't atau does not, tetapi ini tetap menggunakan much karena artinya adalah banyak. Kemudian yang ketiga, there are some fruits on the table. Ini jelas ya, some artinya beberapa, bisa digunakan pada countable noun maupun uncountable noun. We only need little sugar in our tea. Kita hanya membutuhkan sedikit gula pada teh kita. Kenapa menggunakan little? Karena sugar merupakan uncountable noun. Fajar just has a few bites of chocolate. Nah, di sini menggunakan few karena coklat itu termasuk countable noun. The children eat many slices of pizza. Ini menggunakan many. Many itu bisa artinya adalah banyak. Karena pizza itu potongannya bisa dihitung atau termasuk countable noun, maka menggunakan many. My friend gave me some ice for my tea. Nah, itu tadi ya materi kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan, jenis-jenis minuman, kemudian expression untuk menanyakan pendapat tentang makanan, kemudian responnya juga. Kita juga sudah belajar tentang expression of quantity. Semoga kosakata-kosakata tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Bisa kalian gunakan untuk percakapan bahasa Inggris. Sekian dari Ustazah, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.